Bagaimana penjelasan Pak Said nih? Kenapa Gag Nikel ini mendapat privilege tidak dikutak-katik? Siapa orang di belakangnya nih Pak Said? Pak Said pasti tahu nih cerita. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. Oke. Gag ini kan adalah punya BUMN Ya. yang tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Gag ya? Gag. Oke. Tambang terbaik. Kita nggak bicara dulu. Kan dia di bawah aneka tambang ya? Ya, kita nggak bicara dulu isinya. Oke. Awalnya saya menduga, pada antara lain nggak diungkit, Yang lain dibiarkan. dibiarkan. Oke. Sementara yang lain merusak. Nah, Gag ini kan ada di luar wilayah geoparknya Raja Ampat. Oke. Di luar, yang lain kan di dalam. Jadi saya menduga Bahlil awalnya sebenarnya skenarionya dia, kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lain juga bagus. Dan saya udah ini bahwa dia sengaja lempar itu, dan pada saat kunjungan ke Gag langsung konferensi pers kan bahwa tidak ada masalah untuk menutupi yang lain. Oh, untuk menutupi yang 4 itu Yang mungkin. 4 ini, sepertinya Presiden Prabowo membaca ini memang nakal nih anak ini nih. Emang nakal anak ini. Nah, kita tahu kan. Iya, iya. Nah, yang satu kan milik Aguan kan. Yang nomor 4 tadi. Apa tuh? KWI. Oh, KW Sejahtera Mining. Ya, itu kan punya. miliknya Aguan ya? Ya. Wah, Aguan ketemu Aguan lagi di nih. situ. Jadi dengan Aguan Freddy ini biar Numberi. kerok ya. Nah, terus ada satu lagi sebenarnya. 9 naga juga yang satu lagi. Oke. Nah, saya lupa yang mana. Oke. Nah, Yang jelas KW ini Aguan ya? Aguan. Oke. Jadi saya bilang ini. Nah, itu 2 hari sebelum itu saya udah menduga. Nah, itu ini susahnya Bahlil nih karena kita lebih tahu dari skenario-nya dia. Nah, yang menarik Pak Abraham Samad, lihat dia kan dipanggil ke apa namanya ke Hambalang kan. Ya. Yang menarik Pak Abraham Samad, kita sama-sama pernah di dalam. Kalau ini kan izin tambang hanya satu sektor. Iya. Kenapa Setkap dan Setnek yang mengumumkan, bukan Iya. Bahlil? Ya. Nah, lihat pada saat Bahlil Bahlil pada saat kemarin itu, kita biasanya birokrat atau bawahan presiden tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Iya, dilarang ya. Dilarang. Kemarin kan dia mau coba menafsirkan. Iya. Akhirnya Teddy melototin dia terus kan. Iya. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal nih. Anak ini nakal nih. Anak nakal ya? Nakal, ketahuan nakalnya itu. Nah, Oke. dia mau merekayasa menutupi kesalahan yang 4 yang lain. Nah, Karena 4 itu ada 9 naga di ada situ. 9 naga di situ dan dia melakukan tambang tanpa izin. Nah, oke. Saya masuk ini skenario-nya Bahlil nih Oke. yang kebuka oleh Silahkan. Prabowo. Nah, tentang izin kan begini. Kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu, sutradara tambang itu menteri yang paling berpengaruh itu. Yang besar orangnya ya? Ya. Itu 2 kali loh melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah undang-undang. Ya. Satu undang-undang Minerba Tahun 2009. 2009 Diubah yang menjadi di 2020 diubah. dengan waktu hanya 3 hari barangkali. Betul, saya ingat. Nah, ingat kan Pak? Ya. Nah, terus habis itu masih kurang undang-undang Cipta Kerja diubah. Ya. Sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Ya. Nah, jadi Jokowi memang merubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini apa namanya mau menjual negara ini. Nah, kok masih kurang maka dibikinlah PSN kalau ada yang khusus, ya. proyek strategis nasional yang mentorpedo semua. Nah, saatnya kita membuka semua. Siapa sih di balik ini semua? Jangan Jokowi semua lah. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab, walaupun dia teman saya, karena dialah yang mengolah semua PSN. Menteri Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab. Kenapa tuh Pak? Karena dia juga ikut mengubah-ubah aturan. Oke. Nah, ya kita lihat Bahlil lah bertanggung jawab. Kenapa? Coba 2022 saya kenal baik apa namanya Menteri SDM Arifin Tasrif. Ya. Itu kan kayak dicabut kewenangannya kan. 2000 tambang dan hutan izin tambang dibatalkan. Tapi dipindahkan ke Menteri Investasi Bahlil.
pada saat itu. pada saat itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang, pada saat itu terjadi persaingan loh antara Menteri Investasi dengan Bahlil, Menko Investasi, Menko. Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Ya. Nah, kelihatannya saat itu Pak Jokowi pindah anak emasnya dari Luhut ke Bahlil mulai 2022. Nah, sehingga izin-izin saat itu keluarnya dari Bahlil loh. Nah, jadi ini harus diaudit semua oleh Prabowo. Bahlil ini melakukan kerusakan apa selama dia Menteri Investasi. Yang menariknya adalah Pak Prabowo kok percaya lagi menjadi ketua tim hilirisasi Si Bahlil. Bahlil. Tekanan apa di balik ini semua gitu loh. Nah, Kalau menurut Pak Said, kenapa tuh? kalau saya ada dua kemungkinan, biar ketahuan semua permainannya, ya kan? Oke. Yang kedua dia uji, lu bisa memperbaiki diri nggak termasuk kesalahanmu. Itu. Oh, Yang ketiga, ya siapa tahu, mudah-mudahan tidak terjadi, takut sama Jokowi kan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa bagaimana kita melihat pergumulan-pergumulan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ya dalam mempertahankan 4 pulau yang dinilai akan dirembut oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution. Tentunya mereka sebagai masyarakat Indonesia, mereka tidak memberikan hal itu dan mereka dapat mempertahankan. Sebagai seorang gubernur, terkhususnya di wilayah Aceh, mereka tentunya mempersiapkan strategi yang luar biasa. Artinya mereka mampu membenahi 4 pulau tersebut. Nah, rakusnya kekuasaan yang dilakukan oleh Bobi Nasution itu bertujuan untuk diri sendiri. Saya sangat melihat ketika seorang Jokowi ya dalam memainkan cawe-cawe yang begitu luar biasa, ambisi kekuasaan yang besar, menunjukkan sifat aslinya. Tentunya setiap orang pengen kaya, pengen banyak kekuasaan, tetapi porsinya harusnya benarin dulu porsimu, baru Anda dapat berkecimpung di porsi orang lain, begitu ya. Ada banyak masyarakat ketika saya mendengarkan cuplikan-cuplikan video dari masyarakat Aceh lah ataupun orang Medan asli juga, mereka menyampaikan bahwasanya urus dulu tuh Medannya. Ada banyak hal-hal yang perlu diurus di Medan. Urus dulu pulau-pulau yang ada di bagian Sumatera Utara. Kalau itu sudah benar, baru ganggu orang lain, begitu ya. Mereka membuat suatu ilustrasi seperti itu dikarenakan Bobi Nasution di kala itu mempertahankan, dia mau 4 pulau yang tergolong di Aceh, dia mau memiliki semuanya itu. Jadi saya akan bacakan komentar masyarakat di sini. Artinya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu adalah isi hati mereka. Mereka cantumkan di sini. Disampaikan di sini, luar biasa Pak Said Didu. Aku salut akan ilmu dan keberanianmu Pak. Orang-orang seperti Bapak yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang terjadi di negara kita, problem yang terjadi di negara kita, masalah semuanya itu bertujuan dan berawal dari hausnya kekuasaan. Munculnya dinasti di kala Jokowi, kita sangat melihat itu bertujuan untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan anaknya Gibran sehingga lolos di kursi wakil presiden di kala itu. Ya, ada kata pepatah mengatakan, buah tidak akan pernah jauh jatuhnya dari pohonnya. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu akan berpeluang besar dilakukan oleh kroni-kroninya. Siapa itu? Ya mungkin saja Gibran lah ataupun Bobi Nasution sebagai menantunya, dia dapat melakukan seperti itu. Nah, ini dari bocor halus politik. Lari ke sini ternyata selaras narasinya. Enaknya dengar orang-orang jujur, fakta semua isinya. Adili Jokowi. Kenapa sampai sekarang masyarakat menginginkan Jokowi itu diadili?
Teman-teman, Anda tahu tepatnya 14 Februari 2024 lalu, itu permainan Jokowi sangat luar biasa. Munculnya kata parcok di kala itu hanya demi kepentingan pribadi, demi ambisi kekuasaan pribadi, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. Bukan. Yang dibangun Jokowi di kala itu hanya gimmick-gimmick supaya simpatisan masyarakat tertuju kepada Jokowi. Itulah yang dia lakukan. Jadi saya kira masyarakat sekarang ini sudah tidak bodoh lagi lah, udah paham semuanya tentang hal ini, ya. Disampaikan di sini, ini isi hati mereka. Mereka menyampaikan ini. Usut tuntas kasus tambang nikel di Raja Empat, dalangnya Luhut Bahlil atas perintah Jokowi. Jadi kaki tangan Jokowi, kalau itu masih belum terselesaikan dan belum dibereskan, yakin dan percaya negara kita tidak akan pernah maju. Anda tahu sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sekarang ini ya, menteri-menteri titipan Jokowi dalam kabinet merah putih ataupun dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, mereka masih ada di sana. Saya yakin pemerintahan Prabowo dalam memajukan negeri ini selama 5 tahun ke depan itu akan jadi sebuah kejanggalan bagi mereka. Tidak ada kemajuan. Disampaikan di sini ya dari Rivaldo menyampaikan bahwasanya sejak Mulyono berkuasa alam rusak, APBN hancur, Cina Tiongkok pesta pora. Yang setuju Adi Mulyono mana jempolnya? Luar biasa, ada 264 jempol, yang artinya di dalam kolom komentar ini masyarakat setuju kalau Mulyono itu diadili. Saya ingat sekali APBN ini di 2024 lalu ya, ada isu penyalahgunaan APBN hanya demi kepentingan pribadi, dipakai untuk uang kampanye ya, untuk uang kampanye dan mempromosikan anaknya dan berbagai macam cara lah ia lakukan. Bagi Jokowi di kala itu saya sendiri sangat menilai bahwasanya dia menghalalkan segala macam cara, walaupun itu cara-cara yang haram, hanya demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Sangat luar biasa. Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai melanggeng bebas agar menjadi pelajaran bagi presiden berikutnya. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.